Halo sob, Samsung resmi meluncurkan smartphone flagship terjangkaunya yaitu Galaxy S24 FE. Smartphone ini dapat menjadi alternatif bagi sobat yang ingin mencicipi lini Galaxy S24 tetapi budgetnya terbatas. Meski harganya terjangkau, sobat masih bisa merasakan berbagai fitur khas flagship Samsung. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk meminangnya, alangkah baiknya simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy S24 FE. 1. Layar berkualitas tinggi. Galaxy S24 FE membawa panel Dynamic AMOLED 2 kali yang lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya. Smartphone ini mengadopsi layar berukuran 6,7 inci dengan refresh rate 120 Hz dan tingkat kecerahan maksimum hingga 1900 nits. Brightness yang tinggi ini membuatnya nyaman digunakan di bawah sinar matahari langsung. Di sisi lain, smartphone ini mendukung refresh rate adaptif yang dapat menyesuaikan animasi sampai 120 Hz. Tak cuma itu, layarnya juga sudah diproteksi lapisan kaca yang lebih kuat gunakan Corning Gorilla Glass Victus Plus yang mempunyai ketahanan lebih tinggi terhadap goresan maupun benturan. 2. Dapur pacu lebih gahar. Dapur pacu Galaxy S24 FE semakin kuat. Nggak seperti generasi sebelumnya yang memakai chipset flagship lawas, smartphone ini sudah menggunakan chipset generasi mutakhir. Diotaki chipset buatan Samsung sendiri yakni Exynos 2400E berfabrikasi 4 nanometer. Spesifikasinya cukup mirip dengan Exynos 2400 yang dipakai pada seri Galaxy S24 tetapi dengan kecepatan yang sedikit diturunkan. Perbedaan utamanya terletak pada clock speed yang sedikit lebih rendah, tetapi performa keseluruhan hampir sama. Dalam pengujian benchmark, skor Antutu Galaxy S24 FE tidak jauh berbeda dari Galaxy S24, selisih sekitar 3% saja. Untuk kebutuhan gaming, chip Exynos 2400E sudah dibekali teknologi ray tracing yang membuat tampilan pencahayaan di dalam setiap adegan terlihat lebih natural. Sobat juga tak perlu khawatir performanya akan cepat menurun akibat peningkatan suhu, karena smartphone ini memiliki vapor chamber berukuran 1,1 kali lebih besar dari generasi sebelumnya. Saat digunakan untuk bermain game, smartphone ini dapat menjalankan game berat Genshin Impact dengan sangat lancar di setting highest 60 frame per second. 3. Kualitas kamera mumpuni. Galaxy S24 FE membawa ciri khas flagship Samsung, hadir dengan sistem kamera yang lengkap. Smartphone ini menggunakan lensa utama dengan resolusi pengambilan gambar sampai 50 megapiksel. Disematkan pula lensa telefoto 8 megapiksel yang mendukung pembesaran optik sampai 3 kali. Terdapat juga lensa ultrawide 12 megapiksel dan kamera depan 10 megapiksel. Perihal perekaman video, kamera belakangnya bisa merekam hingga kualitas 8K 30 frame per second. Sedangkan kamera depannya bisa merekam hingga resolusi 4K 60 frame per second. Selain itu, smartphone ini juga didukung teknologi Pro Visual Engine yang sudah ditingkatkan, termasuk di dalamnya Night Photography yang menjadi andalan Samsung untuk pengambilan gambar di kondisi kurang cahaya. Sistem kameranya juga sudah dilengkapi dengan fitur Object Aware Engine untuk mengenali skenario dan mengoptimalkan kemampuan HDR, supaya foto maupun video bisa menjadi terlihat lebih cerah dan nyata. 4. Bawa Galaxy AI terbaru. Galaxy S24 FE sudah mengemas dukungan Galaxy AI. Beberapa fitur generatif AI yang hadir diantaranya meliputi AI Composer, Sketch to Image, Portrait Studio, PDF Overlay, maupun Listening Mode. Yang menarik, Galaxy AI ini sudah mendukung bahasa Indonesia dan sebagian fitur bisa bekerja tanpa koneksi internet. Salah satu fitur yang paling disukai dari Galaxy AI adalah Note Assist. Fungsi utama fitur ini adalah memformat, meringkas, membetulkan ejaan, dan menerjemahkan teks. Ada pula AI Composer yang bisa menghasilkan tulisan berukuran panjang hanya dengan memasukkan instruksi tertentu. Untuk fitur Sketch to Image bisa digunakan untuk mengubah sketsa menjadi gambar dalam berbagai gaya. Lalu fitur Portrait Studio bisa mengubah foto wajah menjadi gambar avatar menarik. Dan terakhir, Listening Mode menjadi bagian dari fungsi interpreter yang dapat dimanfaatkan untuk mendengarkan pembicara berbahasa asing. 5. Pembaruan sistem panjang. Kini jaminan pembaruan sistem pada Galaxy S24 FE semakin panjang. Smartphone ini tidak hanya memperoleh 4 generasi Android dan 5 tahun peningkatan patch keamanan. Samsung akan memberikan pembaruan sistem dengan durasi yang sama seperti flagship terbaru mereka. Dalam hal ini, Galaxy S24 FE akan memperoleh hingga 7 generasi Android dan peningkatan patch keamanan selama 7 tahun.
Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Samsung Galaxy S24 FE memiliki kekurangan yang mesti sobat perhatikan sebelum meminangnya. 1. Pengisian daya kurang cepat. Galaxy S24 FE mendukung fast charging 25 watt yang sebenarnya masih berada di level standar. Namun mengingat tren saat ini di mana banyak smartphone yang mendukung pengisian daya yang lebih cepat, Samsung perlu mempertimbangkan peningkatan kecepatan pengisian daya di generasi mendatang. 2. Bobot lumayan berat. Dengan berat 213 gram, Galaxy S24 FE terasa lebih berat dibandingkan dengan banyak smartphone lain di pasaran. Bagi sobat yang terbiasa memegang smartphone yang lebih ringan, mungkin perlu waktu untuk beradaptasi. Bobot ini dapat membuat tangan cepat lelah saat digunakan untuk mengetik atau bermain game dalam waktu yang lama. 3. Baterai di bawah standar. Sebenarnya kapasitas baterai 4700 mAh yang dimiliki Galaxy S24 FE sudah meningkat dari generasi sebelumnya. Namun kapasitas tersebut masih di bawah standar kebanyakan smartphone flagship yang umumnya memiliki baterai 5000 mAh. Meski demikian, manajemen daya yang baik membuatnya bisa bertahan dalam penggunaan sehari-hari. 4. Tanpa charger bawaan. Sama seperti generasi sebelumnya, paket penjualan dari Galaxy S24 FE termasuk kurang lengkap. Sobat gak bakal menemukan adaptor pengisian daya di dalam kotaknya. Box smartphone ini hanya berisi aksesori berupa kabel USB-C dan SIM ejector. Jadi secara gak langsung, sobat perlu menyiapkan dana tambahan untuk membeli aksesori ini secara terpisah. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan dari Galaxy S24 FE, maka sobat bisa mempertimbangkan apakah smartphone ini worth it dibeli atau tidak. Oke, thank you udah nonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.